Apakah penurunan gairah dan kekuatan seksual di usia 60 tahun ke atas adalah hal yang wajar dan tidak bisa dihindari? Banyak pria memilih untuk diam, menerima, atau bahkan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi kenyataannya, perubahan ini seringkali menjadi beban tersendiri, baik bagi suami maupun istri. Namun satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa kondisi ini tidak harus dibiarkan begitu saja. Lemahnya ereksi bukan hanya soal usia, tapi bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan di dalam tubuh yang selama ini diabaikan. Pak Sarwo, 69 tahun, pensiunan kepala koperasi dari Wonosobo, mengalami hal itu tanpa pernah benar-benar membicarakannya. Dulu, setiap malam ia duduk di teras bersama istrinya sambil minum teh dan berbagi cerita. Tapi dalam 2 tahun terakhir, ia lebih sering cepat masuk kamar, pura-pura lelah, dan menjauh dari kebiasaan yang selama puluhan tahun mereka jaga bersama. Ia tidak pernah mengatakan langsung apa yang ia rasakan. Tapi dari raut wajahnya, ada sesuatu yang berubah. Ia merasa kehilangan sebagian dari dirinya. Bukan karena tidak lagi mencintai istrinya, tapi karena malu dengan perubahan tubuh yang ia sendiri tidak mengerti. Kisah Pak Sarwo bukan satu-satunya. Di berbagai daerah, banyak pria seusianya mengalami hal serupa, dan merasa harus menerimanya sebagai bagian dari proses menua. Padahal, jika diketahui penyebabnya lebih awal dan ditangani dengan pendekatan yang tepat, banyak dari kasus seperti ini bisa diperbaiki. Bukan dengan obat kuat atau ramuan instan, tapi dengan pemahaman yang benar, langkah yang konsisten, dan dukungan yang tulus dari orang terdekat. Di video ini, kita akan membahas semuanya secara terbuka dan jujur, tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang bisa dilakukan hari ini juga. Kemampuan ereksi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia dipengaruhi oleh banyak sistem dalam tubuh yang saling bekerja sama. Saat satu bagian terganggu, dampaknya bisa langsung terasa. Dan seringkali, gangguan itu datang tanpa gejala yang mencolok. Yang paling umum adalah masalah pada sirkulasi darah. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah bisa menjadi lebih kaku, menyempit, atau bahkan tersumbat oleh penumpukan kolesterol. Jika aliran darah ke jantung terganggu, orang bisa terkena serangan jantung. Tapi jika aliran darah ke penis terganggu, ereksi pun tidak bisa terjadi dengan baik. Selain itu, ada pula peran hormon testosteron yang semakin menurun seiring usia. Hormon inilah yang mengatur gairah, energi, dan kekuatan otot pada pria. Ketika kadarnya menurun, tubuh menjadi mudah lelah, semangat menurun, dan keinginan untuk berhubungan pun berkurang secara perlahan. Obat-obatan yang dikonsumsi setiap hari juga bisa menjadi penyebab tersembunyi. Obat untuk tekanan darah tinggi, diabetes, asam urat, atau kecemasan, meskipun bermanfaat, kadang memberikan efek samping yang tidak disadari. Dalam jangka panjang, ini bisa memengaruhi fungsi seksual tanpa disadari. Namun di balik semua itu, tubuh sebenarnya sedang memberi tanda. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk didengarkan. Karena dengan mengetahui penyebabnya, kita bisa memilih langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Bukan sekadar menutup gejalanya, tapi menyentuh akarnya. Lalu, bagaimana cara mengetahui penyebab yang paling tepat dalam kasus Anda? Dan apa yang bisa dilakukan hari ini juga? Tanpa perlu bergantung pada obat kuat, semua jawabannya akan dibahas di bagian selanjutnya. Tapi sebelumnya, tolong tulis di kolom komentar berapa usia Anda sekarang. Apakah masih aktif secara seksual? Jika ada keluhan, tolong tulis di kolom komentar. Pak Sarwo tidak pernah berniat mencari perhatian atau mengeluh. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, bertani di kebun kecil belakang rumah, sesekali menghadiri acara RT, dan selebihnya menghabiskan waktu di dalam rumah bersama istrinya. Tapi istri Pak Sarwo tahu ada yang berubah. Ia merasakan jarak yang perlahan tumbuh, bukan dari kata-kata, tapi dari sikap yang dulu hangat kini terasa datar. Tidak ada lagi pelukan sebelum tidur, tidak ada lagi obrolan ringan setelah makan malam. Semua mulai terasa sepi, meski rumah tetap penuh dengan suara televisi dan suara ayam tetangga. Pak Sarwo sendiri merasakannya, tapi tak tahu harus bagaimana. Ia takut dianggap lemah, apalagi oleh orang-orang di sekitar yang masih memandang pria sebagai sosok yang harus selalu kuat. Hingga suatu hari, setelah mendengar penyuluhan kesehatan di balai desa, ia memutuskan untuk diam-diam memeriksakan diri ke puskesmas. Dari sana, ia dirujuk untuk melakukan tes lanjutan, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kadar hormon, dan evaluasi obat-obatan yang ia konsumsi. Hasilnya tidak buruk, tapi cukup membuka matanya. Ternyata beberapa obat yang ia minum memang bisa menurunkan gairah. Ditambah lagi, kurangnya aktivitas fisik dan pola makan tinggi garam selama bertahun-tahun turut berperan dalam penurunan fungsinya. Yang mengejutkan,
Perubahannya tidak dimulai dari obat baru. Justru dari hal-hal kecil. Mengganti jadwal makan malam, mulai berjalan pagi, dan secara perlahan mulai terbuka lagi dengan istrinya. Dalam beberapa minggu, ia merasa lebih bugar. Bukan kembali seperti usia 30, tapi cukup untuk merasa hidup kembali. Lalu, langkah-langkah seperti apa yang bisa Anda ambil dari pengalaman Pak Sarwo? Dan bagaimana membedakan solusi yang aman dengan yang justru bisa membahayakan? Itulah yang akan dibahas di bagian berikutnya. Menghadapi masalah ereksi bukan soal mencari obat paling cepat bekerja. Yang lebih penting adalah memahami apa yang bisa dilakukan dengan aman, terukur, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh yang sudah tidak muda lagi. Langkah pertama yang paling sering diabaikan adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Bagi pria usia 60 tahun ke atas, memeriksa tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, dan fungsi hati bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Pembuluh darah yang sempit karena kolesterol bisa menjadi penyebab utama aliran darah ke penis tidak maksimal, dan itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan ramuan atau minuman yang dijual bebas. Yang kedua adalah mengevaluasi obat-obatan yang dikonsumsi. Banyak pria lansia rutin minum obat untuk tekanan darah tinggi, asam urat, atau MAC, tanpa tahu bahwa beberapa jenis obat bisa memengaruhi kemampuan seksual. Bukan berarti obatnya harus dihentikan, tapi perlu dikonsultasikan ke dokter apakah ada alternatif yang lebih aman tanpa mengganggu pengobatan utama. Langkah berikutnya adalah perubahan gaya hidup. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki selama 30 menit setiap pagi bisa melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan energi tubuh secara keseluruhan. Selain itu, tidur cukup dan mengurangi stres juga membantu memperbaiki kadar hormon secara alami. Dan jangan lupakan senam kegel. Meski lebih dikenal untuk perempuan, latihan ini sangat bermanfaat bagi pria untuk menguatkan otot dasar panggul yang berperan penting dalam kontrol ereksi dan ejakulasi. Latihan sederhana ini bisa dilakukan tanpa alat, bahkan sambil duduk menonton televisi. Semua langkah ini bisa dilakukan tanpa harus membeli suplemen mahal atau bergantung pada obat kuat. Tapi tetap ada satu hal penting yang perlu diketahui. Bukan semua solusi yang terlihat praktis itu aman. Ada jebakan di balik iklan bombastis dan janji instan yang bisa membahayakan nyawa. Apa saja bentuk bahaya yang sering mengintai pria lansia saat mencari solusi instan? Jawabannya akan dibahas di bagian selanjutnya. Di banyak sudut kota dan pasar tradisional, mudah sekali menemukan iklan jamu kuat, kopi instan penambah stamina, atau pil berbentuk kapsul dengan janji yang terdengar meyakinkan. Katanya bisa membuat pria kembali perkasa, ereksi lebih lama, bahkan seperti saat muda dulu. Tapi di balik janji yang menggiurkan itu, ada bahaya yang tidak terlihat. Banyak pria lansia tergoda mencoba karena malu berkonsultasi atau karena ingin memperbaiki hubungan dengan pasangan secara cepat. Tapi tubuh di usia 60-an ke atas tidak lagi memiliki daya tahan seperti saat muda. Zat-zat kimia yang terkandung di dalam produk ilegal bisa memicu jantung berdebar, tekanan darah melonjak, bahkan menyebabkan serangan jantung mendadak. Ironisnya, beberapa produk yang mengaku herbal pun ternyata mengandung zat aktif sintetis seperti sildenafil dosis tinggi, yang tidak dicantumkan dalam label. Ini seperti meminum obat keras tanpa pengawasan. Efeknya bisa muncul tanpa peringatan, dan dalam beberapa kasus, berujung fatal. Banyak pria yang awalnya hanya ingin mencoba sekali, lalu ketagihan karena merasa lebih percaya diri. Tapi mereka tidak sadar bahwa tubuhnya sedang dibebani risiko yang terus meningkat. Ketika efek samping mulai muncul, biasanya sudah terlambat. Satu-satunya cara aman untuk menangani masalah ini adalah berkonsultasi kepada tenaga medis, khususnya dokter andrologi. Mereka bisa mengevaluasi kondisi tubuh secara menyeluruh, mencari akar permasalahan, dan menentukan langkah yang sesuai tanpa membahayakan kesehatan secara keseluruhan. Namun selain bahaya dari luar, ada satu faktor penting yang sering diabaikan. Sesuatu yang bisa memperkuat atau justru melemahkan tubuh, tergantung bagaimana kita menjalani hari-hari setelah pensiun. Apa kaitan antara aktivitas fisik, gaya hidup harian, dan kekuatan ereksi pria di usia lanjut? Jawabannya akan dibahas pada bagian selanjutnya. Pensiun seharusnya menjadi masa tenang. Waktu untuk menikmati hasil kerja keras bertahun-tahun, lebih dekat dengan keluarga, dan mengisi hari dengan aktivitas yang menyenangkan. Tapi bagi banyak pria, pensiun justru menjadi titik awal dari perubahan gaya hidup yang diam-diam memengaruhi kondisi tubuh secara menyeluruh. Setelah tidak lagi aktif bekerja, aktivitas fisik menurun drastis. Tidak lagi terburu-buru keluar rumah pagi-pagi, tidak ada lagi kewajiban untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Banyak yang akhirnya lebih banyak duduk, menonton televisi, atau sekadar berdiam diri di rumah. Waktu yang dulu digunakan untuk bekerja kini berubah menjadi waktu yang terlalu banyak dihabiskan tanpa gerak.
Padahal, tubuh pria di usia lanjut sangat bergantung pada sirkulasi darah yang baik dan kekuatan otot yang tetap aktif digunakan. Ketika tubuh terlalu pasif, aliran darah melambat, otot melemah, dan metabolisme menurun. Semua itu ikut berdampak langsung pada kemampuan ereksi dan gairah seksual secara keseluruhan. Bergerak setiap hari tidak hanya untuk menjaga berat badan, tapi juga untuk menjaga harga diri, kestabilan hormon, dan perasaan bahwa tubuh masih bisa diandalkan. Aktivitas seperti berjalan pagi, senam ringan, atau berkebun sebenarnya cukup untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan meningkatkan energi alami tubuh. Sayangnya, banyak pria berpikir bahwa semua ini terlalu sepele untuk diperhatikan. Mereka lupa bahwa justru hal-hal kecil seperti inilah yang menentukan kualitas hidup setelah usia 60. Namun tak hanya tubuh yang perlu dilatih. Ada satu latihan sederhana yang bisa memperkuat fungsi ereksi langsung dari sumbernya. Bukan dengan alat atau obat, tapi cukup dengan kesadaran dan konsistensi. Latihan apa yang dimaksud? Dan mengapa pria usia lanjut seharusnya mulai melakukannya sekarang juga? Temukan jawabannya di bagian berikutnya. Tidak semua perubahan besar harus dimulai dari langkah yang sulit. Kadang, tubuh hanya membutuhkan gerakan kecil namun konsisten untuk kembali berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah latihan otot panggul, yang lebih dikenal sebagai senam Kegel. Latihan ini sebenarnya sudah lama dikenal di kalangan medis, terutama untuk perempuan pasca melahirkan. Tapi sedikit yang tahu bahwa manfaatnya untuk pria juga sangat besar, terutama dalam membantu mengatasi lemah ereksi dan memperkuat kendali saat berhubungan intim. Senam Kegel bekerja dengan melatih otot dasar panggul, otot yang berperan penting dalam mengatur aliran urin, menjaga kekuatan ereksi, dan mengontrol ejakulasi. Ketika otot ini lemah, pria cenderung mengalami kesulitan mempertahankan ereksi atau kehilangan rasa percaya diri saat berhubungan dengan pasangan. Yang menarik, senam Kegel tidak membutuhkan alat bantu, tidak harus dilakukan di tempat khusus, dan tidak menimbulkan rasa malu. Latihannya bisa dilakukan sambil duduk di kursi, berbaring santai, bahkan saat menonton televisi. Caranya pun sangat sederhana. Cukup bayangkan sedang menahan buang air kecil, tahan selama 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi 10 kali, dan lakukan 3 set setiap hari. Jika dilakukan secara rutin selama beberapa minggu, banyak pria merasakan perubahan signifikan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Tubuh terasa lebih kuat, dan hubungan dengan pasangan pun menjadi lebih harmonis karena kepercayaan diri mulai tumbuh kembali. Dan semua itu berawal dari latihan yang tidak butuh biaya dan bisa dilakukan kapan saja. Namun kekuatan fisik saja tidak cukup. Tubuh juga butuh asupan yang tepat agar hormon tetap seimbang dan pembuluh darah tetap lentur. Lalu, makanan seperti apa yang bisa mendukung kesehatan seksual pria lansia? Jawabannya akan dibahas pada bagian berikutnya. Apa yang masuk ke dalam tubuh setiap hari akan membentuk kondisi kita dalam jangka panjang. Bagi pria di usia 60 tahun ke atas, makanan bukan sekadar soal kenyang, tetapi soal daya tahan, kestabilan hormon, dan kelancaran aliran darah. Karena itu, pilihan asupan harian sangat menentukan kualitas kesehatan seksual. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli adalah salah satu kunci. Sayuran ini kaya akan zat nitrat alami yang membantu melebarkan pembuluh darah. Ketika aliran darah lancar, kemampuan ereksi pun akan jauh lebih baik. Selain itu, sayuran hijau juga membantu menurunkan tekanan darah dan menyeimbangkan kadar gula. Buah segar pun berperan besar. Alpukat mengandung lemak sehat yang menjaga hormon tetap stabil. Pisang kaya potasium yang mendukung tekanan darah tetap normal. Dan semangka, selain menyegarkan, mengandung zat alami bernama citruline yang membantu memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Sumber protein seperti ikan berlemak, misalnya salmon dan tuna, mengandung omega-3 yang baik untuk jantung. Kesehatan jantung sangat berkaitan erat dengan kemampuan seksual karena kedua sistem menggunakan jalur pembuluh darah yang sama. Sementara itu, kacang-kacangan seperti almond dan biji labu adalah sumber zinc dan arginin, dua zat penting dalam pembentukan hormon dan fungsi ereksi. Sebaliknya, beberapa jenis makanan justru bisa memperburuk kondisi. Gorengan, makanan tinggi garam, minuman manis dalam kemasan, serta konsumsi alkohol dan rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan mempercepat kerusakan fungsi hormon. Semua itu sebaiknya dikurangi, atau bila mungkin, dihindari sepenuhnya. Namun bagaimana dengan produk suplemen atau ramuan yang katanya alami tapi tidak jelas asal-usulnya? Bagaimana cara mengenali yang benar-benar aman dari yang hanya menjual harapan kosong? Itulah yang akan dibahas di bagian berikutnya. Di tengah keinginan untuk kembali bugar dan percaya diri,
Banyak pria usia lanjut yang akhirnya mencoba berbagai produk suplemen yang dijual bebas. Ada yang berbentuk jamu, ada yang dikemas dalam botol minuman, bahkan ada yang tampil seperti obat modern dengan label yang mengesankan. Namun di balik kemasan menarik dan slogan yang menjanjikan, tidak semua produk benar-benar aman. Beberapa memang mengandung bahan alami, tapi tidak sedikit yang diam-diam dicampur zat kimia sintetis tanpa mencantumkannya di label. Ada produk yang menambahkan sildenafil dosis tinggi, zat aktif yang sebenarnya hanya boleh dikonsumsi atas resep dokter dan dalam pengawasan medis. Bila dikonsumsi tanpa kontrol, terutama oleh pria yang punya riwayat jantung atau tekanan darah tinggi, efeknya bisa sangat berbahaya. Karena itu, penting untuk selalu memeriksa apakah produk tersebut memiliki izin resmi dari BPOM. Jangan tergoda pada testimoni atau janji hasil instan. Produk yang menjanjikan hasil terlalu cepat seringkali mengabaikan keselamatan konsumen, apalagi mereka yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Namun pada akhirnya, langkah terbaik tetaplah berkonsultasi langsung ke tenaga kesehatan, terutama dokter andrologi. Pemeriksaan menyeluruh akan memberikan gambaran yang jelas, bagaimana kondisi jantung, kadar hormon, dan apa penyebab utama dari penurunan fungsi ereksi yang dialami. Beberapa pria mungkin hanya membutuhkan perubahan gaya hidup, tapi ada juga yang memerlukan terapi hormon atau obat khusus yang aman dalam dosis yang tepat. Tidak semua tubuh merespons hal yang sama, dan itulah mengapa arahan dari dokter menjadi penting. Namun ada satu hal yang seringkali justru menjadi penguat dalam proses pemulihan ini, bukan dari luar, tapi dari dalam rumah sendiri. Apa peran pasangan dalam mendampingi proses ini? Dan bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah perubahan tubuh yang tidak bisa dihindari? Jawabannya akan dibahas di bagian penutup. Tidak semua pemulihan harus dilakukan sendiri. Dalam banyak kasus, justru kehadiran dan dukungan dari pasanganlah yang menjadi kekuatan terbesar. Bagi pria usia lanjut, kepercayaan diri seringkali tidak hanya dibangun dari dalam, tapi juga dari bagaimana ia diperlakukan oleh orang terdekat. Beberapa pria memilih diam karena tidak ingin mengecewakan. Tapi banyak pula istri yang sebenarnya ingin membantu, asal diberi ruang untuk mengerti. Keintiman bukan hanya soal fisik, tapi tentang kejujuran dan keberanian untuk saling membuka hati. Pak Sarwo, setelah mulai terbuka pada istrinya, merasa lebih ringan. Ia tidak lagi harus berpura-pura tidur lebih awal atau menghindari percakapan di malam hari. Istrinya pun merespons dengan lembut, bukan dengan penilaian, tapi dengan perhatian. Mereka mulai berbagi lagi, bukan hanya cerita harian, tapi juga harapan untuk tetap sehat dan dekat di usia senja. Kehangatan seperti itu tidak terjadi dalam sehari, tapi ia tumbuh ketika ada keberanian untuk bicara dan saling mendukung. Dan ketika tubuh pun mulai merespons perubahan, hubungan itu terasa hidup kembali, lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih tulus dari sebelumnya. Menjadi tua bukan akhir dari segalanya. Justru di usia emas, kita bisa menikmati cinta yang lebih dalam, karena telah melewati banyak hal bersama. Tapi untuk itu, kita perlu satu hal yang sederhana namun berharga, keberanian untuk merawat diri, dan tidak merasa sendirian. Jika Anda mengalami hal yang sama, mulailah dari langkah kecil. Periksa kesehatan, bergerak lebih aktif, perbaiki pola makan, dan ajak pasangan bicara dari hati ke hati. Karena kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang yang mencintai kita. Dan jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, saudara, atau pasangan yang mungkin sedang menghadapi hal serupa. Semangat untuk sehat dan tetap saling mencintai, karena cinta tidak pernah berhenti hanya karena usia.